Informasi pertama di Sindo Malam, pemirsa 12 anggota gangster di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam. Viral aksi tawuran antar gangster di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kedua kelompok gangster tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Polisi dengan cepat tangkap 12 pelaku tawuran antar gangster berbekal video yang viral. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Dari 12 itu, kita filter dan dapat kita jadikan tersangka adalah 1 dewasa, 3 anak, dan 3 anak. Totalnya 4 orang. 12 pelaku ditangkap, selanjutnya diproses hukum terkait dugaan penggunaan senjata tajam. Polisi menyebut ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan dapat mencapai 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 17 pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Kamerun tewas usai dikeroyok sekelompok warga negara asing di kafe di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kasus pengeroyokan ini berlatar belakang masalah utang piutang. Keributan antara sesama warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Beberapa WNA sempat merelai saat keduanya terlibat aksi adu mulut hingga berujung baku hantam. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tak tertolong. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, Ibtu Muhammad Asaugi menyatakan, keributan bermula saat korban pria berkewarganegaraan negara Kamerun berinisial FY tengah berada di dalam sebuah kafe bersama sejumlah rekannya. Tak berselang lama datang terduga pelaku berinisial CC WNA asal Nigeria yang langsung terlibat ketegangan dengan korban hingga berlanjut pada keributan di luar kafe. Diduga keributan dipicu persoalan utang piutang, di mana terduga pelaku datang untuk menagih hutang kepada korban dengan jumlah yang cukup besar. Dari keterangan beberapa saksi, kemudian juga dari CCTV yang kita ambil, di situ kita terlihat bahwa ada keributan baku hantam baku pukul antara korban dan pelaku. Mungkin itu juga yang memicu sehingga korban meninggal dunia. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Sawah Besar dengan didampingi translator. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri kabel terluka bakar usai terkena ledakan gardu listrik di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku pasrah saat diseret warga dan diserahkan ke polisi. Seorang pelaku pencurian diseret keluar oleh warga dari gardu listrik di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku tertangkap warga saat berusaha mencuri kabel yang berada di dalam gardu. Aksi pelaku diketahui setelah pelaku yang masuk dari pintu belakang gardu berusaha mencuri kabel dengan gunting besar. Nah, saat menjalankan aksinya, terjadi ledakan dari dalam gardu yang membuat tubuh pelaku terbakar. Warga yang melihat peristiwa tersebut kemudian menghubungi petugas. Kayak ada suara orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan ya. Nggak mau saya tarik kayak geret gini. Berapa orang? Yang ketangkap 1. Misalnya sih ada 2 lagi yang kabur. Itu dia ngapain maling dalam? Maling kabel atau gimana? Kabel. Maling? Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membawa tersangka mutilasi di Depok, Jawa Barat untuk mencari potongan tubuh korban. Meski sudah mengerahkan anjing pelacak, pencarian terkendala derasnya arus sungai. Menggunakan
Pasukan anjing pelacak K9 tim Subditreskrimsus menyusuri Kali Licin Pitara Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Di lokasi ini tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban. Polisi juga membawa serta pelaku untuk menunjukkan lokasi pasti. Bersama dengan tersangka, polisi juga menyusuri sejumlah titik di aliran sungai. Namun pencarian menemui banyak kendala yang memungkinkan potongan tubuh sudah terbawa arus sungai yang deras. Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras. Tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban dengan dibungkus plastik hitam setelah lebih dulu membuang tubuh korban di tanah lapang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan mutilasi ditangkap saat akan kabur ke Pandeglang, Banten, kini diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Pembunuhan ini berlatar belakang hubungan sesama jenis, sementara korban diketahui telah memiliki istri. Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi penangkapan dari pelaku, kami amankan di Kampung Sinar Laut di daerah Panimbangan, Pandeglang. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah gudang di area Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Tugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Selatan yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Srengseng Sawah 04 kebakaran. Para siswa dan guru pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa dipulangkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada area gudang tempat penyimpanan barang bekas. Yang menentukan tadi itu tetap dari pihak kepolisian. Kami hanya menduga karena tidak ada dapur, tidak ada mesin-mesin yang lain, kemungkinan diduga adalah dari listrik. Kami juga memberikan kesempatan untuk secara online, tentunya kami akan memberikan pembelajaran jarak jauh juga. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Api pun padam usai 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ini mayatnya 2 orang. Sebuah rumah panggung di Desa Tongkoseng, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara tak tersisa setelah terbakar hebat pada Kamis dini hari. Kebakaran memakan korban jiwa 5 orang, yakni ibu dan 4 anak-anaknya. Sementara 3 penghuni rumah lainnya termasuk suami korban selamat. Setelah api berhasil dipadamkan, proses evakuasi jenazah korban dilakukan oleh warga bersama aparat. Saat kebakaran terjadi, para korban sedang tertidur sehingga tak bisa selamatkan diri. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman korban di TPU desa setempat. Tidak ada yang utuh, Pak. Hancur semua. Jadi yang selamat itu bapak, menantu dengan anak yang tertua. Anak yang tertuanya ini sekitar 2 bulan. Dan posisi mamanya ini dia peluk anaknya yang 2. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dan menunggu keterangan resmi dari instansi terkait. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.